Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Fajriyatul Musparinjani dari Sekolah SMA Negeri 5 Surabaya, kelas 11 MIPA 2, nomor absen 13. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kepemimpinan PMR Wira. Untuk pendahuluan, di sini saya akan mengatakan bahwa setiap orang itu unik, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Tidak ada salahnya kan coba mulai sekarang untuk menjadi seorang pemimpin. Pengertian pemimpin adalah seseorang yang dapat memberikan pengaruh dan motivasi pada diri sendiri maupun orang lain. Dalam situasi apa yang membuat kita tidak percaya diri untuk menjadi seorang pemimpin? Kita tidak percaya diri untuk menjadi seorang pemimpin adalah pada saat kita dalam situasi yang mendadak, sehingga kita perlu mempersiapkan tentang diri kita untuk menjadi seorang pemimpin. Bagaimana sih cara menjadi pemimpin yang baik? Jadi cara menjadi untuk pemimpin yang baik adalah kita harus memiliki attitude yang baik dan positif. Lalu mengajari, bukan memerintah, dan memberikan atau meminta feedback. Lalu yang terakhir adalah terbuka untuk mendengarkan masukan atau pendapat orang lain. Apa manfaat buat kita jika kita menjadi seorang pemimpin? Jadi, manfaat untuk kita jika menjadi seorang pemimpin adalah terbiasa untuk menjadi seorang pemimpin dan dapat terbiasa untuk mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan tim atau kelompok. Sikap dan ekspresi wajah, sebuah proses diskusi berbicara, bahkan pada saat saling memandang, sebenarnya sedang mencoba menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Saat itu, kita sudah melakukan suatu proses yang saya sebut dengan komunikasi. Ada dua cara komunikasi, yaitu yang pertama verbal atau menggunakan bahasa lisan atau tulisan, lalu yang kedua ada non-verbal, yaitu melalui gerakan bahasa tubuh, bahasa isyarat, sikap dan ekspresi wajah. Beberapa hal yang mendukung komunikasi, yaitu yang pertama, kenali diri sendiri, lalu yang kedua, kenali orang lain, ketiga, mau mendengarkan, keempat, memberi pernyataan yang jelas, kelima, memberikan umpan balik, lalu yang terakhir adalah membuka diri. Lalu beberapa hal yang menghambat komunikasi, pertama adalah egois, kedua, pemarah, tiga, lingkungan yang buruk, keempat, membeda-bedakan status sosial, dan yang kelima adalah permusuhan. Manfaat dan faktor kerjasama. Manfaat kerjasama adalah kita bisa menyelesaikan tugas dalam waktu yang lebih cepat, lalu pekerjaan yang lebih berat bisa jadi lebih ringan, dan kita bisa lebih akrab dengan teman-teman sebaya kita. Faktor pendorong terjadinya kerjasama yaitu masing-masing pihak menghargai kekurangan dan kelebihan masing-masing, lalu sama-sama paham tujuan kerjasama, lalu terbuka, dan ada yang mau menjadi koordinator. Selain itu, ada juga faktor penghambat seperti tidak bertanggung jawab, mau menang sendiri atau egois, curiga atau suka mencurigai, dan tidak bisa membedakan antara kerjasama dengan sama-sama kerja. Kelompok yaitu kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi ke arah tujuan bersama. Membentuk kelompok juga akan memudahkan kerjasama, tapi sebelum berkelompok, kita harus sepakati tujuan yang akan kita capai bersama. Setelah masing-masing tahu apa tujuan bersama yang akan dicapai, tentu saja kita perlu seseorang yang akan mengkoordinir dan merawat kita ke tujuan yang sudah kita sepakati. Nah, orang itu adalah pemimpin kita. Apa yang membuat kita berminat untuk bergabung di PMR? Kita akan mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang kesehatan dan akan membuat kita menjadi lebih banyak mempelajari ilmu-ilmu kesehatan dasar. Contohnya seperti ilmu kesehatan yang berkaitan dengan pertolongan pertama yang benar saat ada teman atau orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan kesehatan. Peer leader, yaitu anggota PMR Wira, dapat memberikan contoh perilaku hidup sehat kepada teman sebaya. Lalu peer support, yaitu anggota PMR Madya diharapkan dapat memberikan dukungan buat teman sebaya untuk melakukan perubahan perilaku hidup sehat. Dan peer educator, yaitu teman-teman PMR Wira dapat menjadi pendidik sebaya perilaku hidup sehat. Tribakti PMR, yang pertama, meningkatkan keterampilan hidup sehat. Jadi, jika kita ingin menjadi remaja yang berkarakter bersih dan sehat, kita harus bergabung di PMR. Karena di PMR kita belajar tentang pertolongan pertama, remaja yang peduli sesama, kesehatan remaja, ayo siaga bencana, dan donor darah. Lalu yang kedua adalah berkarya dan berbakti di masyarakat. Karena kita makhluk sosial, maka kehidupan kita tidak akan pernah lepas dengan orang lain. Tidak salah kalau kita bergabung di PMR, karena di situ memang tempat berkumpulnya remaja peduli dan kreatif. Lalu, yang terakhir adalah mempercepat persahabatan nasional dan internasional. Jika kita ingin mempunyai banyak teman dari berbagai daerah, bahkan negara yang berbeda, kita bisa bergabung di PMR. Karena kita bisa berkenalan dengan orang dari luar, bahkan luar negara, seperti Aceh, Palembang, Belanda, dan juga Jepang.
Dengan gabung di PMR, kita akan belajar bagaimana cara menjalin persahabatan dengan orang lain, bisa nasional dan internasional. Yang pertama ada kemanusiaan, yaitu keinginan untuk memberikan pertolongan kepada korban yang terluka dalam pertempuran tanpa membeda-bedakan mereka untuk mencegah serta mengatasi penderitaan sesama manusia yang terjadi dimanapun. Tujuannya ialah melindungi jiwa dan kesehatan serta menjamin kehormatan terhadap umat manusia. Lalu yang kedua adalah kesamaan, yaitu gerakan memberi bantuan kepada orang yang menderita tanpa membedakan mereka berdasarkan kebangsaan, ras, agama, tingkat sosial, atau pandangan politik. Tujuannya adalah semata-mata ialah mengurangi penderitaan orang per orang sesuai dengan kebutuhannya dengan mendahulukan keadaan yang lebih parah. Lalu yang ketiga adalah kenetralan, yaitu gerakan tidak memihak atau melibatkan diri dalam pertentangan politik, ras, agama, atau ideologi. Lalu yang keempat adalah kemandirian, yaitu gerakan bersifat mandiri. Setiap perhimpunan nasional sekalipun merupakan pendukung bagi pemerintah di bidang kemanusiaan dan harus menaati peraturan hukum yang berlaku di negara masing-masing. Namun, gerakan bersifat otonom yang harus menjaga tindakannya agar sejalan dengan prinsip dasar gerakan. Lalu yang kelima adalah kesukarelaan, yaitu gerakan memberi bantuan atas dasar sukarela tanpa unsur keinginan untuk mencari keuntungan apapun. Lalu yang keenam adalah kesatuan, yaitu di dalam suatu negara hanya boleh ada satu perhimpunan nasional dan hanya boleh memilih salah satu lambang yang digunakan, yaitu palang merah atau bulan sabit merah. Gerakan bersifat terbuka dan melaksanakan tugas kemanusiaan di seluruh wilayah negara yang bersangkutan. Lalu yang terakhir adalah kesemestaan, yaitu gerakan bersifat semesta, artinya gerakan hadir di seluruh dunia. Setiap perhimpunan nasional mempunyai status yang sederajat serta memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam membantu satu sama lain. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. lonely あの頃のことを思い出してどうしようもないくらい寂しくて切なくて